Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Kemudian saya terima kasih karena waktu panjenengan meluangkan, mungkin jamnya sudah pulang dan saya dapat bisikan. Teman ada yang masih suwi-suwi yang mengaku lagi. Pada kesempatan siang ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, di mana pada budaya positif tersebut ada di modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini nanti kedepannya selama mungkin 30-60 menit ke depan saya akan menyampaikan dan juga ada feedbacknya. Jadi tidak hanya menyampaikan, mungkin teman-teman nanti ada masukan, ada sesuatu yang ingin dibagikan, karena ini nanti menyangkut tentang dunia kita. Begitu. Dunia kita ya di sekolah, ya seperti yang nanti akan saya sampaikan tentang budaya positif, di mana budaya positif tersebut terdapat beberapa konsep yang dipelajari. Dimulai dari yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, dan yang kedua adalah tentang disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi, di mana tiap poinnya nanti akan berkesinambungan, dan yang terakhir nanti akan ditunjukkan melalui aksi nyata yang sudah saya praktekkan, dan juga nanti ada feedback dari teman-teman. Langsung dimulai dari poin atau konsep yang pertama yang akan saya sampaikan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan kalimat yang pertama, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Diawali dengan mungkin kemarin PMM gitu. PMM ada kata yang sangat familiar dengan kita, salam dan bahagia, dan dilanjutkan dengan dendeng. Arti dari berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan dari peserta didik. Jadi kita semuanya nanti ketika di lapangan kalau di kelas mengakomodir semua kebutuhan murid. Jadi tidak hanya berpusat pada pembelajaran, berpusat pada siswa, dan yang tersebut nantinya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila yang sudah kita pahami bersama. Di antaranya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan keenam tersebutlah yang nantinya akan dituju, yaitu terwujudnya siswa yang berkarakter, berprofil pelajar Pancasila, seperti kurikulum baru kita itu. Dan masuk ke slide berikutnya, di sini ada poin disiplin positif. Nah, pada poin di sini pertama, sebelum ke disiplin positif, kita mendengar kata disiplin. Mungkin Bapak Ibu di sini kebanyakan yang saya tulis ini kebanyakan. Betul tidak kira-kira dengan kalimat kata disiplin? Kepatuhan dan ketidaknyamanan. Ada yang sependapat? Yang terbesit sebelum kita melangkah jauh ke arti disiplin positif. Disiplin adalah patuh, dan patuh pasti anak sebelum ke arah positif mesti akan timbul apa dulu? Ketidaknyamanan. Ada paksaan-paksaan seperti itu. Dan yang positifnya, terjalin disiplin positif adalah ketika kita mampu, kita sebagai guru mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin
sehingga berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu tanpa dilihat dulu, jadi dari dalam dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik, kalau dilihat dulu, misal contoh disiplinnya ketika anak-anak tadi seperti yang barusan saya lihat di luar, ada yang sudah menjadi ketentuan kalau anak masuk, anak di sekolah gajinya dimasukkan. Tapi ketika melihat Pak Guru, nah, baru kan kalau Pak lihat baru cepat-cepat dimasukkan. Nah itu berarti belum memiliki motivasi intrinsik, berarti belum ke arah disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin di mana motivasi itu dari dalam diri, jadi tidak usah dilihat dari Pak Guru atau dilihat dia sudah. Lah bagaimana kita menciptakan anak yang memiliki disiplin positif? Itu luar biasa pekerjaan kita. Sebetulnya kalau kita sadari bersama, luar biasa dan yang jelas harus kita mulia. Angel, seperti lagunya Rincana. Jadi santai mawon kita berbagi. Oke, jadi ke slide berikutnya. Masih tentang disiplin positif. Tadi betul ya bahwa disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa sogokan. Sogokan itu apa ini? Kalau bahasa biasanya sogokan. Kalau bahasa apa reverse itu loh. Ya. Jadi aku pengen dihargai Pak Guru, tiga biji. Oh, soalnya dihargai. Aku kudu ini, padahal tidak itu. Kita menciptakan anak yang seperti adalah tanpa adanya penghargaan setelahnya, tanpa adanya sogokan. Itu yang ini tak biji, ya. Tapi bukan lebih. Bahkan tidak ada ancaman atau hukuman. Anak tidak merasa terancam atau tidak dihukum terlebih dahulu. Dan poin berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia termasuk siswa-siswa kita yang melekat ini adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kelima ini menjadi hal yang menyatu, tidak dapat terpisahkan, dan tersebut adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, termasuk anak didik kita. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin 4, yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu sering mendengar motivasi, pasti termotivasi. Saya termotivasi. Kalau anak seperti itu, motivasi. Dari mana? Dari dorongan yang timbul untuk melakukan suatu tindakan itu pengertian dari motivasi. Dan motivasi tersebut biasanya muncul dari ketiga ini. Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan atau ketidaknyamanan dan hukuman. Dan motivasi berikutnya saya melakukan ini karena mengharap ada ibadah. Tadi yang saya contohkan bisa lebih. Kalau saya tidak contohkan pribadi saya sendiri, saya harus karena sudah aturan disiplin berangkat jam 7 sampai sekolah. Kalau bisa kurang karena dan itu adalah untuk menghindari hukuman dari atas seperti itu. Tapi semoga Bapak Ibu tidak seperti itu. Jadi sudah motivasi intrinsik, menghargai diri sendiri. Seperti pada poin 3 yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Sudah tidak mementingkan kalau motivasi sudah motivasi istilahnya tadi motivasi disiplin positif. Tidak mementingkan apa itu? Menghindari hukuman, pengen untuk penghargaan, dapat imbalan, tapi sudah melekat di sini. Menghargai nilai-nilai kebajikan, saya harus datang tidak terlambat seperti itu. Nah, di sini dikupas satu-satu konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Perbedaannya dengan yang ini, yang kedua konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada dua, ini ada dua. Anak-anak disiplin, tapi karena adanya hukuman dan penghargaan ini, berarti konsep disiplin yang tertanam pada diri anak dapat dinyatakan apa bahwa itu berarti gagal ya, gagal. Tapi kalau sudah mengarah ke konsep disiplin dengan identitas sukses, berarti anak-anak sudah melakukan karena kita telah menjalankan beberapa konsep ini, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman dan penghargaan tadi sudah jelas, berarti tidak dari dalam dirinya sendiri.
tidak ada di sini. Yang masuk ke pembahasan berikutnya yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi mungkin sudah sering dilakukan di kelas Bapak Ibu ya, konsekuensi. Jadi tidak asal menghukum, diberikan suatu peraturan, mungkin keyakinan kelas kalau anak-anak ini menghormati, kalau anak-anak misal peraturannya kok sudah tertera anak-anak tidak masuk terlambat, kok ada terlambat, berarti konsekuensi. Anak-anak melanggar berarti sudah tahu kalau salah konsekuensinya seperti apa. Dan kalau restitusi beda lagi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan teori kontrol yang memegang dirinya sendiri. Dan murid tetap selalu bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini yang akan jadi fokus pembahasan untuk disiplin positif adalah pada poin restitusi. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada, mungkin Bapak Ibu semua sudah sering saya menyampaikan seperti ini, mungkin sebagai penguat saja. Pasti Bapak Ibu sudah sering mendengar kalimat restitusi, bahkan dari seminar, mungkin dari guru pendidikan pada saat kuliah, terus selama mengajar mungkin ada yang lebih senior dari saya. Hanya pengalamannya berbeda, nanti bisa berbagi. Lanjut ke pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, fokusnya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter apa? Pasti sudah pernah dilakukan dengan pendekatan restitusi. Untuk lebih jelasnya nanti kita pelajari bersama ciri-ciri tentang pendekatan restitusi. Ditampilkan depan. Ciri-ciri restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Suatu kalimat yang menurut saya ringkas tapi bermakna. Kalau kita pelajari bukan menebus kesalahan, saya salah harus seperti ini, itu bukan, tapi belajar dari kesalahan dan menghasilkan suatu konsep diri yang berbeda dan memperbaiki hubungan. Untuk memperbaiki hubungan itu tentunya hubungan kita dengan siswa, tentu dengan pendekatan. Kemarin saya lihat Bapak Ibu guru ada beberapa yang melakukan pendekatan dengan siswa dari hati ke hati, walaupun agak susah karena kita memang tetapinya sudah di paling dasar, yaitu sekolah dasar. Sekolah dasar itu adalah fundamental dari jangka panjangnya pendidikan. Mungkin pendekatan restitusi ini diterapkan akan lebih mudah ketika diterapkan di sekolah jenjang yang berikutnya. Sekolah SMA mungkin lebih mudah. Dan tawaran ini bukan paksaan. Terus langsung ke poin 4, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari hubungan besar yang mendasari tindakan. Dan fokus ya, di sini fokus pada karakter dan bukan serta-merta tindakan itu trauma. Dan menguatkan dan fokus pada solusi permasalahan. Nah, ini lebih jelasnya akan tampil di depan ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang identitas gagal ini adalah yang hukuman tadi, dan yang identitas sukses di sini adalah yang disiplin positif. Jadi walaupun sama-sama menghasilkan disiplin positif, tapi poinnya di sini yang lebih baik adalah pada posisi yang sebelah kiri saya, yaitu poin pada restitusi, di mana di sini adalah anak-anak nantinya yang poin hukuman yang pertama belajar menyembunyikan kesalahan. Ini sering saya alami, mungkin Bapak Ibu juga alami. Anak-anak caranya menyembunyikan kesalahan dari Pak Guru atau Bu Guru. Nek menyembunyikan kesalahan, nanti otomatis ketika tidak ada Bapak Ibu Guru, dia melakukan hal yang sama. Dan yang konsekuensi dia taat peraturan, tapi belum taat pemecahan masalah, yaitu restitusi. Dan restitusi itu nanti yang akan
menjadikan pendekatan itu muncul sebagai disiplin positif dan menghasilkan individu yang tadi yang memiliki disiplin positif, yaitu anak yang memang sulit ya Bapak Ibu. Biasanya kan mudah enak, pertama untuk anak SD kita langsung hukuman. Nah seperti itu, hukuman, terus pokoknya langsung melakukan kesalahan dihukum. Ya benar, pada saat itu memang anak langsung tertib masukkan. Nah Pak Guru ya ada di situ santai seperti tadi. Seperti itu diulang terus karena dia belum tumbuh disiplin yang positif. Nah ini tadi mendorong disiplin positif pada poin restitusi dan menghasilkan pusat kehidupan. Di sini perbedaan pada kasus. Langsung ke kasus ya. Kasus di sini yang saya tampilkan adalah murid tidak mengerjakan PR. Ini umum saja karena kita kelas ini murid tidak mengerjakan PR biasa. Hukuman seperti apa ketika anak tidak mengerjakan PR? Yaitu guru menghukum siswa tersebut dengan bendera 10 menit, itu hukuman. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Saya songkret tidak tahu masalahnya apa, di rumah tidak bisa mengerjakan karena apa, langsung dibentak, dimarahi tanpa dicari akar masalahnya. Karena yang akan ditampilkan di sini adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi, ini konsekuensi bedanya guru sudah memberi aturan berupa keyakinan-keyakinan kelas, dan ketika melanggar ya kamu siap karena kamu sudah sepakat. Oh, kalau saya keluar ketika misal pelajaran berlangsung sampai 2 kali, misal ke kamar mandi bolak-balik seperti itu. Ini kalau ada PR berarti konsekuensinya mengerjakan PR saat istirahat. Padahal saat istirahat itu adalah hal yang menyenangkan bagi siswa dan bagi guru juga. Ya. Selanjutnya pada poin restitusi di sini adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya benar, sama-sama menanyakan, tapi di situ guru terbuka menghormati dirinya. Nanti akan ditampilkan. Lihat video dulu Mbak Unes, lihat video sini. Slowly. Nah, ini video yang sudah saya buat. Ini memang skenario, tapi di sini bisa dijadikan pemahaman bersama. Dan Mas Arga ya dipanggil Pak Arga karena rambutnya yang satu berwarna atau diwarnai, yang satu rambutnya sudah panjang tidak rapi. Pak Arga manggil ke sini bukan berarti kamu yang paling salah di antara teman-temannya, tidak, tetapi dulu juga pernah kakak kelas ada. Jadi wajar tiap orang juga pernah salah. Tapi bagaimana caranya kita memperbaiki untuk menuju yang lebih baik. Oke? Nah, Rafia tanya kira-kira kenapa rambutnya ingin diberi warna? Biar kenapa? Coba. Biar apa? Biar keren. Nama Fatir? Kenapa orangnya keren? Biar keren juga. Ya Allah, biar keren. Oke, biar keren. Kalau biar keren, kira-kira Pak Alfian tanya ada cara lain tidak biar terlihat keren? Ada caranya ya. Menjadi hitam, rambutnya hitam tapi tetap keren. Diapakan coba? Memakai gel, ya bagus, berarti dirapikan dan memakai gel. Keren dirapikan atau keren pajak? Keren dirapikan, oke. Nah, berarti sesuai dengan apa dulu? Kesepakatan kelas kita bersama bahwa tiap pelajaran atau tiap masuk pelajaran olahraga dengan Pak Alfian pernah bilang, satu harus apa dulu?
harus disiplin. Disiplin apa? Berarti masuk masuk tepat waktu atau tidak terlambat. Pelajaran olahraga rambutnya harus apa? Harus rapi, terus rapi itu pendek, tapi terus apalagi? Iya, tidak kayak saya tadi, karena bisa menyepakati seperti itu, bisa mereka. Oke, kemudian terus oke, terima kasih, nanti bisa kembali ke kelas, terus pulang, bisa besok kembali ke sekolah dengan tampilan yang berubah, tampilan yang lebih keren, dulu tampilan yang lebih oke. Oke, kalian dengan kalian silakan kembali ke kelas. Oke, ya. Apa yang kamu sebutkan? Ini adalah pendapat dari anak tersebut ketika saya aja awalnya saya takut dihukum ketika Pak Tuan memanggil saya karena rambut merah, ternyata tidak dihukum, cuma diajak memotong. Pak, saya siap berubah dengan senang hati. Terima kasih Pak Tuan. cukup seperti itu gambaran awal tentang penerapan restitusi. Jadi ketika restitusi kita jadi bisa mengontrol anak menjadi sebuah identitas yang disiplin positif, yaitu disiplin yang apa, identitas sukses seperti tadi, tidak yang poin pada identitas gagal. Nah, poin berikutnya ini adalah posisi-posisi kontrol yang bisa kita terapkan pada restitusi. Di sini ada poin kita poin penghukum, poin pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau dan manajer. Di sini ketika murid tidak pakai atribut lengkap saat upacara bendera, sebagai penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini kurang cocok kalau untuk penerapan kontrol disiplin positif, yaitu penghukum tadi. Pembuat rasa bersalah ini ada pertanyaan yang dicontohkan, yaitu berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, ini pembuat rasa bersalah, membuat gambar seperti itu. Dan sebagai teman, ini berulang-ulang terus sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini ya apa-apa kamu salah. Nah, besok tidak diulangi lagi. Ini memang sangat sulit ketika kita berada di lingkungan, kita mengajar di posisi sekolah dasar. Pemantau, ini kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini bagian pemantau. Yang lebih bagusnya lagi ini adalah sebagai manajer, yaitu posisi kontrol yang pertanyaannya seperti ini: apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki? Nah, ini diulang-ulang terus sehingga menciptakan suatu yang besar. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dan di sini slide berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan berbeda. Karena keyakinan di sini adalah menciptakan kebiasaan yang baik di lingkungan agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah, mengontrol diri sendiri. Karena keyakinan disepakati bersama, ya, Bapak Ibu. Karena keyakinan disepakati bersama, kalau peraturan lebih ke guru. Di peraturan seperti ini tidak disepakati. Karena kalau keyakinan ini seperti ini, contohnya diskusi peraturan apa yang akan diterapkan, terus dirumuskan, terus keyakinan tersebut bisa diabadikan dengan cara menempel keyakinan kelas di tembok-tembok seperti itu. Dan di situ ketika sudah melekat, anak-anak yang sudah disepakati bersama tentunya akan berbeda ketika guru membuat peraturan tanpa didiskusikan bersama. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pernyataan atau nilai universal dibuat dalam bentuk positif, ini jelas harus bentuknya positif. Dan poinnya harus sedikit saja agar mudah diingat. Kalau terlalu banyak mungkin malah tidak mengena. Jadi sedikit agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas. Disesuaikan dengan kondisi kelas. Kelas 1
mungkin berbeda dengan kelas 6 keyakinan kelasnya, dan disesuaikan dengan kondisi sekolah juga. Dan semuanya dilibatkan dalam membuat. Jadi semua di kelas tersebut terlibat. Anak-anak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Ini contoh keyakinan kelas yang poin-poin penting, yaitu disiplin, belajar yang rajin, saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, gemar membaca, melaksanakan tiket kelas. Ya, ini sudah disepakati. Jadi keyakinan tiket, kalau tidak tiket dia tidak diingatkan, karena sudah tidak pasti anak-anak akan merasa bersalah. Tidak dengan langsung nah seperti itu. Terus menerapkan 5S, senyum, saling sapa, sopan santun. Ini sudah disepakati, sudah menjadi keyakinan kelas. Ya, berarti itu yang nantinya kalau tidak sesuai dengan keyakinan, guru wajib mendekati dan mengingatkan. Oh iya, kemarin sudah disepakati, kita harus dengan guru harus senyum, saling sapa, dan cuci tangan sebelum masuk kelas itu juga termasuk keyakinan contoh keyakinan. Dan di sini adalah poin segitiga restitusi tadi, karena keyakinan kelas poinnya pada segitiga yang bagian ketiga, yaitu pojok sebelah kiri bawah kiri saya. Dan yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Stabilkan identitas si anak tersebut ketika melakukan kesalahan. Dibombong dulu. Aku juga pernah melanggar, kamu juga pernah salah. Semua orang kalau pasal kesalahan seperti itu. Jadi mungkin sangat tepat apabila diterapkan mungkin ke kelas yang lebih. Ya SD bisa ke arah yang lebih jauh, yang lebih tinggi, mungkin kelas 6 mungkin lebih mudah untuk mengkondisikan seperti itu. Mungkin setuju Bapak Ibu pada pendapat terlebih dahulu, monggo sebelum melangkah atau dilanjutkan dulu. Oke, dilanjutkan. Terus yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Poinnya itu kalimat semua perilaku memiliki alasan. Kenapa seperti harus cari tahu dulu. Misal si A kemarin sempat berkelahi dengan si B. Ada apa? Itu mesti dicari tahu terlebih dahulu kita seperti itu. Yang ingin menerapkan segitiga itu cari tahu dulu masalah. Dan ketika masalahnya itu sudah tahu, baru menanyakan keyakinan. Sudah disepakati sebetulnya dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama dulunya seperti itu. Dan tumbuhkanlah motivasi internal seperti tadi. Kamu bisa menjadi anak yang lebih baik, kamu bisa menjadi anak yang sukses, kamu bisa menjadi anak yang tambah pintar, tambah taat, tambah tertib, disiplin seperti itu, dan akan menghasilkan sesuatu yang positif, yaitu positif. Nah, di sini adalah saya terakhir. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Bila mau Pak Tentang disiplin positif. Terima kasih. Demikian saya tutup dulu pemaparan dan dilanjutkan di berikutnya yaitu tanya jawab. Tidak hanya menanya, mungkin memberi tanggapan, memberi masukan boleh. Bicara tanpa menanya boleh. Kalau menanya saya tidak bisa menjawab, ya dilempar ke jawab biasa. Pak Juli, mungkin bisa ada jawaban yang saya tidak bisa dari penanya, mungkin ada. Monggo Bapak Ibu saya menanyakan, saya persilahkan. Ada yang bisa? Oke, monggo. slide pertama tadi. Oh, slide pertama. Ini apa ini? Nah, Oh, slide ini. Oke. Monggo, pertanyaan bisa disampaikan nanti bisa mungkin saya jawab dan kalau tidak bisa nanti Bapak Ibu bisa bantu dari pertanyaan. Video Pak. monggo bertanya. Oke, monggo Pak. Dari paparan pertama sampai terakhir itu saya memang agak tertarik. Ternyata pembelajaran seperti ini itu sebenarnya sudah
sudah seperti itu sudah diterimakan oleh para guru ketika masih mengikuti pendidikan yang kalau dulu SPG dua minggu di BID itu kelihatannya sudah ada, cuma ini kelihatannya dikemas begitu indah, bahkan istilah-istilah dalam fisika itu masuk diferensiasi dan sebagainya. Terus ada istilah-istilah itu sebenarnya seperti mereduksi kembali, dan memang seperti ini itu perlu dipahami oleh setiap guru. Makanya kalau setiap guru mau semua, mungkin pemerintah harus memanggil ada kegiatan biasa. Untuk itu nanti dengan adanya program guru pemuda, saya merasa senang dan itu suatu kegiatan yang positif karena melalui program nanti dapatkan program nanti bisa mengeluarkan terus positif bagi itu yang dan itu seperti ketika orang calon pemuda calon guru pemuda ketika mendapatkan ilmu dalam perilaku saya sekali dan kadang melihat di YouTube materi-materi guru pemuda itu memang disiapkan ya, atau mungkin masa depan itu nanti studi kasusnya itu berbeda dengan apa-apa yang kasus yang sering dengan contohnya ketika ada kasus biasanya kita secara umum melihatnya itu dari sisi kemanusiaan, nanti seorang pemimpin itu diterapkan harus dikedepankan seorang pemimpin yang benar seperti itu. Nah, terus dari penjelasan tadi bagaimana bagaimana usaha kita seorang guru, karena kita sedang berhadapan dengan siswa, itu ada cara baru. Satu sikap positif itu bisa menjadi budaya. Tahap-tahapannya seperti apa? Mungkin Pak Aga bisa jelaskan satu sikap positif, tapi itu sudah membudaya pada diri anak. Itu langkah-langkahnya seperti apa? Apakah ada langkah khusus atau Pak Alfian punya trik sendiri? Nah, nanti Menciptakan budaya positif. ya, budaya dan misalnya suatu perilaku sudah menjadi ada perilaku sendiri, tidak diingatkan, tidak diawasi, tidak diperintah, tidak berjalan sendiri. Itu apakah ada tahap-tahap secara khusus di teori atau mungkin Pak Al punya trik sendiri? Contohnya sesuai dengan dunia Pak Al itu tentang olahraga saja. Tapi bisa diakomodir apalagi diterapkan ke guru kelas yang lain. Nah, bisa satu mawon Pak. Saya menangkap dari pertanyaan Pak Ajis, intinya bagaimana saya sebagai guru, yaitu olahraga khususnya, menerapkan sehingga anak bisa berjalan dan pada poin motivasi dari Suyati tanpa adanya komando atau perhatian dari guru, anak sudah berjalan sendiri seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu pertama pada poin yang sudah saya dapatkan dan saya ingat-ingat betul itu pada poin modul 1, yaitu tentang
pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang paling berkesan itu adalah trilogi pendidikan, memberikan contoh pertama seperti itu. Contoh entah apapun itu, kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh utamanya di situ, poin utama menurut saya. Jadi kalau sudah kita memberikan suatu hal yang atau mencontohkan suatu hal yang baik, otomatis anak akan melihat oh gurunya seperti yang sudah saya terapkan, dan menurut saya ada beberapa kekurangan yang akan terus saya introspeksi diri ketika saya masuk ke, kalau kayak saya di ruangan, di lapangan, saya ke lapangan, saya biasakan untuk memberi contoh, saya datang lebih awal seperti itu. Jadi ke kelas, kalau saya di lapangan, saya beri contoh di lapangan, otomatis udah ada Pak. Beri contoh poin pertama. Terus yang kedua, istilah yang saya dapatkan yang paling terngiang saya itu adalah, kalau bahasa Inggris itu kayaknya itu care, tapi bahasa Inggris satu kata itu peduli seperti itu. Jadi setelah beri contoh kita peduli, itu poin penting menurut saya. Peduli, kalau di situ sudah tertanam di diri kita sebagai guru, oh peduli, di situ nanti kita akan tergerak bagaimana caranya anak tersebut nanti dekati melalui kalau ada masalah dan keyakinan tersebut. Mungkin tahapannya tidak semudah membalikan telapak tangan, akan terus. Dengan kata peduli tadi, kita akan berusaha terus seperti guru, terus. Seperti yang sering saya lihat, Bapak Ibu guru juga luar biasa. Saya sering melihat, utamanya tidak hanya yang ASN, yang non ASN khususnya bisa jadi teladan mungkin pada Bu Dina seperti itu. Saya melihat beliau sangat, walaupun belum ASN, tapi beliau saya tergerak, oh dalam bagi saya bisa memberi contoh yang baik pada anak-anaknya. Beliau masuk ke kelas, kok saya tidak bisa mendahului Bu Dina seperti itu. Jadi lebih dulu ketika selesai bel, beliau itu suatu hal yang bisa menjadikan contoh bagi kita untuk memulai menciptakan suatu iklim di sekolah atau budaya di sekolah. Anak tersebut nantinya akan tergerak, yang mengikuti kalau memberi contoh. Terus peduli tadi, peduli entah itu ada masalah atau tidak, tetap peduli seperti itu. Wah kok ada masalah, tidak ada pun peduli ketika di kelas memberikan pengajaran, karena yang diberikan kita di kelas tidak hanya ilmu atau pengajaran dalam hal eksak atau pelajaran yang ditampilkan seperti itu. Di situ ada kita menanamkan nilai-nilai seperti yang ditampilkan tadi, ada nilai-nilai kebajikan universal, banyak sekali sudah Bapak Ibu ketahui bersama. Saya bicara seperti ini mungkin sebagian kecil dari luar biasanya Bapak Ibu semua. Pasti Bapak Ibu semua lebih dari yang saya, karena saya sendiri mengoreksi diri saya banyak kekurangan. Bapak Ibu pasti punya strategi khusus, mungkin dalam hal bentuk kepedulian, dalam hal bentuk pemberian contoh kepada anak didik, bagaimana menghadapi kasus yang memang harus diselesaikan dalam saat itu juga, atau dalam waktu yang lama tapi dengan kesabaran. Disitulah yang nantinya akan menciptakan suatu menurut saya dengan peduli dan teladan akan menciptakan siswa atau murid berkepribadian disiplin positif dan bergerak tanpa adanya unsur ekstrinsik dari dalam diri sendiri. Seperti itu Pak Ajis, pertanyaan dari Pak Ajis saya hanya bisa menjawab demikian. Mungkin bisa sharing mawon, tidak ada kekakuan di antara kita. Jadi Bapak Ibu hanya pengalaman di sharing tidak masalah, atau pengalaman menjadi murid dulu seperti apa boleh. Mungkin pengalaman ketika di BUM, atau sekarang jadi guru menghukum bisa disampaikan, atau dikembalikan dulu ke Pak Ajis tentang apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Ya kelihatannya tadi sudah saya bukan menguji apa itu tidak ya. Malah saya dapat ilmu baru tadi kata-kata care seperti ini. Biasanya itu memang untuk menjadi budaya positif pada anak itu memang biasa satu mampu selalu memberikan contoh. Artinya apa? Dulu ada bersama diambil, jangan tunjuk
Itu masalah mana Pak? belum ambil. Yang kedua yang memang akhirnya kalau contoh di Jambi akhirnya ya dari bagaimana anak itu malah tidak merasa diberikan harus satu bentuk peduli kepada seorang pamong. Akhirnya telah menjadi kebiasaan dan contoh biasa. Pak Al sudah menunjukkan seperti itu. Artinya apa? Setiap pagi Pak Al di halaman. Pak Al di halaman orang Al mungkin dibolehi. Itu satu bentuk yang sudah kebiasaan. Sudah Pak Al orang Al dibolehi. Al sudah bahkan sebagian anak besar sudah ada di tadi bisa dilanjutkan dan diterapkan nanti adopsi dan lain akhirnya bisa menjadi suatu budaya dimulai dari contoh terus kebiasaan yang budaya atau mungkin dari Pak tadi memberikan contoh agar lama-lama menjadi kebiasaan. Kalau tidak biasa itu akhirnya mendarah daging atau istilahnya menjadi budaya yang positif pada anak-anak. Nah yang belum sebagian besar tidak hanya diajarkan orang satu, itu bagaimana anak itu mau belajar membaca buku di rumah, menyelesaikan layanan modul-modul, buku lainnya. Anak mau membaca itu caranya supaya anak itu tidak diperintah guru, tidak diperintah orang tua, tidak ada berat, tapi anak membaca. Nah itu triknya kalau kita cari guru sama. Memang saat ini kita susah, tidak hanya di mana satu, semua sana berenang itu sama seperti itu. Kali di kota mungkin belum, jadi ya beberapa bulan memang anak kota itu berbeda. Nah itu yang kita sampaikan. Mungkin sudah terlalu lama nanti dilanjutkan dengan penguatan. Penguatan bisa dari. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang memberikan pemahaman lain yang mungkin belum sempat saya sampaikan bisa menjadi masukan bagi saya dan teman-teman yang lain. Pas ini, pas, monggo pas. Kalau pas ini saya akan istilahnya apa ya? Karena di sini nanti ada berbagi pengalaman, pada poin berbagi pengalaman karena Bapak Ibu saya yakin pengalamannya sangat banyak sampai bingung yang mau dituangkan yang mana seperti itu. Saya akan menuangkan pengalaman saya perbedaan Pak ketika dulu saya sebagai siswa dan sebagai guru. Di situ pelakunya adalah saya sebagai siswa SMK dan dulu saya sebagai guru SMK pada saat itu. Dimana pada saat dulu saya SMK yang masih saya ingat betul, walaupun banyak sekali yang paling saya ingat, karena dulu saya memang pada saat SMK sering atau bahkan berkali-kali familiar dengan ruang BKS. Jadi di ruang kesiswaan juga sering, di ruang BKS sampai ruang Kaprodi. Dan yang paling saya ingat betul itu adalah pada pengalaman yang saya gabungkan, saya masukkan di poin restitusi, yaitu pengalaman ketika saya tertidur di kelas. Saya tertidur di kelas ketika jam pelajaran itu diisi oleh mahasiswa PPL. Mahasiswa PPL tersebut seolahnya tadi pada poin menghukum. Ya memang sebelumnya sudah bermasalah saya dengan beliau guru PPL. Bermasalah, sering ketika ngobrol, saya ngobrol sendiri, sering menyampaikan, saya ngobrol sendiri ya biasa. Tapi penyampaian pemberitahuan penekanan yang menurut saya tidak suka waktu itu, saya luapkan dengan yang atau bosan. Saya tidur, dibangunkanlah pada saat itu dengan nada yang tidak enak, ada guru jadi guru semuanya. Guru saya senior paling ini dengan ya dihukum karena masalah bisa bentak dengan posisi disuruh berdiri, tujuh muka keluar dan lain sebagainya. Langsung di posisi itu saya tantang seperti itu. Jadi saya ajak kalau di sini dan berani di luar masalah.
oke dengan bahasa Bulut, Jawa yang kasar seperti itu. lanang tenang gitu. Nah, dan di situ muncullah pemberontakan dari saya selaku pada saat itu murid. Nah, berontak. Terus satu hari berikutnya saya dipanggil lah oleh ketua prodi atau kepala prodi. Saya ke STF dipanggil ketua prodi. Dan ketua prodi situ saya sangat takut ketika saya dipanggil, saya masuk malah tidak dimarahi, didekati. Mungkin bapak itu sudah tahu resikonya atau tidak tahu. Tapi saya tersentuh, dibombong. Kamu nanti bisa jadi langsung saja. Bisa jadi seperti ini, bombong-bombongan seperti itu, perasaan tidak dimarahi. Kamu nanti pasti ya kamu salah. Mirip seperti ini, saya ingat betul. Tapi mengena. Setelah itu saya lebih baik. Ternyata pendekatan semacam itulah yang dibutuhkan siswa. Tidak dengan hukuman yang atau kekerasan seperti yang contoh pertama. Lah, disitulah kita atau saya pada saat SMK dulu, mengajar SMK, saya terapkan betul. Saya mengajari tentang saya di situ ditunjuk baru pertama, tunjuk langsung pada lalu jabatan kosong jadi wakil kesiswaan Bapak. Wah, gimana baru pertama ada yang tidak masuk itu tidak hanya tidak masuk sekali, berkali-kali, dan saya diminta oleh kepala yayasan untuk masuk ke rumahnya menjemput dan menanyakan kenapa. Setelah sampai rumahnya tertidur, tidak berangkat berapa hari karena malamnya anak tersebut mulai dan meminum minuman keras seperti itu. Jadi baunya pagi itu sangat. Itu saya melakukan pendekatan yang awalnya emosi ketika didekati oleh guru yang lain, saya dekati. Dan pada poin tadi peduli Pak. Jadi saya mencari masalahnya, akhirnya dengan kedekatan kita dia berani mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Terus berani mengungkapkan. Dan mungkin kalau kita tanpa pendekatan dia berani menceritakan saya tadi malam aku. Tapi dengan pendekatan saya tadi malam seperti ini, aku seperti itu terus malamnya. Kalau tidak saya beri masukan akhirnya anak tersebut sampai ke yayasan saya itu kok bisa anak itu berangkat pagi, padahal saya hanya melakukan seperti itu. Mungkin poin pada pendekatan itu yang jelas kita sebagai guru SD lebih susah dari poin yang pada anak seusia SMA seperti itu. Jadi kita sebagai pengajar semoga kita bisa selalu semangat dan istiqomah peduli terhadap siswa untuk membudayakan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Seperti itu pengalaman saya, dan ada yang ditambahkan, kalau tidak ada saya tutup. Monggo. Yang menarik ini adalah jangan betul ngomong orang ngomong. Menarik itu istilahnya tuh di sini restitusi, betul kan? Saya restitusi, restitusi itu penekanannya memang itu untuk membuat kita berhasil dalam mendidik siswa. Kalau mengajar, semua orang bisa. Mengajar semua orang bisa. Bahkan kasarannya betul pulang itu iso. Pulang kan hanya menyampaikan ilmu mentransfer. Tapi kalau mendidik artinya apa? Memang dulu saya pernah katakan seorang guru berhasil itu memang satu bisa menyimpan dari restitusi tadi, bisa menjadi teman daripada siswanya. Tidak cuma jadi teman. Artinya teman itu apa? Teman itu biasanya satu dipercaya. Orang atau murid yang punya teman misalnya saling percaya. Bagaimana murid itu percaya pada kita dan kita percaya pada murid. Teman kan orang. Terus bisa menjadi tempat untuk bercerita. Makanya anak itu kadang disuruh bercerita pada orang tua tidak mau, dan nanti kalau pada pacarnya malah diundang ibunya mana baik lah, dan pacarnya itu juga saya alami dengan anak saya. Masa nomor 3 itu hebat luar biasa. Ya bisa, dia bisa terapkan. Itu memang sesuatu kalau itu. Memang ketika ada yang salah tidak boleh kita katakan. Misalnya terlambat, yang keluh dan papan, contohnya yang di Jokowi ini lah, Reva. Itu telah posisi apa? Nah, itu kata-kata yang
tidak baik, itu maksudnya kategori 2 tadi. Jadi, kalau yang retribusi tadi kan kita dekati, istilahnya dirangkul. Kalau dalam ilmu etika itu kan approach, personal approach, ini betul ya, approach, personal approach. Jadi pendekatan personal pribadi dan pribadi. Karena anak sudah pribadi, sambil pribadi bisa mendekat. Terus saya sampaikan bahwa anak itu kita latih, kita sampaikan, kita beri penekanan bahwa kita harus bisa belajar dari kesalahan, belajar dari kebaikan gampang, belajar dari kegagalan, belajar dari kekurangan. Artinya apa? Ketika ada orang yang salah, ketika kita salah, ketika murid salah, ketika murid tidak berhasil, dan murid dapat nilai yang kurang memuaskan, tidak mencapai KKM, itu bagi anak-anak bisa belajar dari ini. Kalau kita belajar dari seorang kiai gampang Pak. Belajar dari orang yang S1 gampang. Tapi bagaimana kita bisa belajar dari orang yang bukan kiai, bukan ustaz, bukan guru, orangnya bahkan jelas kalau kita belajar dari situ. Atau mungkin belajar dari anak yang lomba kalah, atau mungkin dari bisa dapat ranking, ya itu kita bisa kita lakukan. Intinya apa? Misalnya ketika anak kita lomba, anak itu diberi pengertian. Kamu berangkat lomba dari sekolah kamu dari menang. Artinya apa? Menangnya karena dia sudah dari sekian siswa 100, 200 siswa dia yang berangkat sudah memenangkan, bukan mengalahkan, sudah menang. Tapi otak saya dari sekian sudah satu motivasi Indonesia. Yang kedua, ketika dia pulang nggak mendapatkan juara, tetap kita beri hadiah. Nah itu sudah berani berkompetisi, hadiah berkompetisi. Itu belajar dari kekurangan, belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan. Itu yang sering kita sampaikan seperti itu. Karena kita tidak mengatakan kowe ora iso iki piye, itu memang susah. Murid liyane 30 anak bisa, satu yang ora iso, mesti kita tanya, kowe ora iso piye? Itu jumlah piye? Bagaimana kita tidak mengatakan seperti itu, tapi anak itu termotivasi dan dia tuh menyadari salahnya. Kalau dalam dunia itu belajar di pondok pesantren itu menjadi suatu budaya. Kalau usaha pesantren itu dia mengetahui sesuatu, dia paham sesuatu, dia hafal sesuatu, hafal maklumat, hafal alfiah berapa bait gitu. Bahkan sampai kita bisa dia nggak merasa menghafalkan, tapi dia hafal dengan sendirinya. Dia nggak mengaji perintah, tapi dia meletakkan sampah pada tempatnya. Nah saat ini kan rumah juga yang lain, gurunya lali, dari anaknya itu ya lali terus sampah pada tempatnya, terus sampah berangkat ada. Nah, seperti di pondok pesantren itu kan, kok jangan ngalami sendiri, jadi bisa terangkan. Karena tanya nih, Bu Unsa, siapapun semuanya Pak Fuad, kita ini Pak Juli berangkat ya, Bu, nah ini semuanya. Kita kalau saat pribadi, kita tuh hafal Al-Fatihah kapan? Kapan? Umur berapa? Bulan apa? Jam berapa? Itu nanti ya? Nggak tahu. Itu namanya ngerti di bawah alam sadar. Di bawah sadar bukan berarti tidur, mimpi itu enggak. Kita nggak sadar menghafalkan, tapi hafal diri. Artinya apa? Selalu dilakukan berulang-ulang satu nilai atau satu tindakan positif itu dilakukan berulang-ulang, satu saja tapi berulang-ulang. Nanti sudah jadi budaya dua budaya yang lain, nanti berulang terus nanti akan
biasa menjadi budaya. Memang kita posisinya sebagai guru, apalagi guru agama. Kita itu sebagai guru mata pelajaran, menyampaikan ilmu pengetahuan, juga pendidik, juga jadi guru BK gitu kan. Kalau di SMA, SMP, SMK, guru BK sendiri. Bahkan dari tenaga administrasi, dari bendahara bos, dari pengurus aset barang Indonesia ngangkat wali kota Semarang, gitu, ngurusi barang-barang nasional kebetulan ini Pak Denny. Nah, itu bagaimana satu nilai itu anak itu tidak merasa diperintah, tidak merasa dipaksa, tidak merasa diancam, tidak merasa itu hukuman, tapi bisa mengasih. Satu mawon membaca, ya kan? Itu kita terapkan. Dia cara mau membaca. Bahkan saya sering masuk kelas, saya kalau mengambil dengan laki-laki 5 menit. Anak itu menekankan, anak itu belum terbiasa Bu. Ketika istirahat tidak ada yang membawa buku atau LKS. Pulau Rian ketika di Melaten itu bisa Bu, cah Melaten pisau. Jadi nek ngaso itu membawa buku LKS, buku paket, sehingga yang lagi rumah kalian ada bisa. Dan itu guru selalu menanyakan, kamu tadi membaca bahwa contoh nomor. Beda-beda, mau baca salembar, mau baca satu soal, betul apa-apa, mau baca soal ini ya, betul apa-apa. Jangan salah itu ya. Bisa kita lakukan, mungkin kita coba satu anak membaca tok literasi. Kalau 15 menit sebelum pelajaran kita susah, anak itu layu, atau mungkin kita lupa. Guru ketika pulang ya teman-teman permoco gak kumpul. Istirahat permoco setelah jajan awal pelajaran bisa menawar ya. Ini caranya itu bisa jadi seperti kita apa-apa kita nggak tahu. Bapak ketika diwaca pas sholat dan pelajaran harus mulai dan pelajaran apa kemarin sholat sunnah. Akhirnya apa dengan dirinya ini betul. Belum deh. Kami orang dosa satu jangan ngerti kapan hafalnya udah ngerti. Aku kapan hafalnya? Karena tidak perlu kita nggak tahu hafalnya kapan. Hanya sering diwaca terus dan dulu sholat asar, maghrib, turu, kemudian teman-teman ada apa-apa. Makanya ingatan ini kita sudah melakukan satu asmaul husna itu kita kerjakan dalam orang yang apa. Terus sholat pendek itu jasa seperti itu. Nanti diterapkan ke pelajaran yang lain. Dan nanti bisa menjadi budaya yang positif. Jadi tidak harus semuanya karena satu saja nilai membaca. Itu nanti kita terapkan. Bahkan nanti suatu saat setiap hari kita sudah baca asmaul husna, juga membaca surat Al-Fatihah, nanti diadakan kompetisi atau lomba membaca jalan maju hafalan surat pendek. Ada surat pendek nanti artinya adakan kompetisi. Kelas 1 setelah satu surat itu kelas 3 sampai kelas 10 matang nanti akan semangat nanti maju ke berikutnya. Misalnya anak biar sering seperti itu bisa membaca mungkin diadakan kompetisi. Contoh misalnya anak suruh baca satu lembar atau beberapa paragraf 3 atau 4 paragraf. Lalu diberi pertanyaan itu lomba. Pertama mungkin anak susah, kedua lama-lama akan bisa. Nanti akan membaca dengan sendirinya. Kalau bukan ngocok, kita lomba bisa. Contohnya tadi yang menarik dari ini mungkin yang lain tidak tahu saya yang menarik itu memang tadi restitusi apa? Dan itu jadi kita kalau dalam budaya
tahapan seperti tadi sampai kami tadi contoh ya dan nanti budaya kalau dalam dunia pondok itu belajar di bawah alam saja bukan berarti ayat lupa ingatan semapun kita nggak sadar nggak merasa ngapal kita ngapal karena apa dulu dibaca berulang-ulang ketika membaca tidak ada paksaan di pondok kan apa itu kalau tabuhan tabuhan gampang dan sebagainya seperti itu ya dari saya mudah-mudahan yang lainnya akan menambah gitu selesai. Jadi Pak Ajis, cekap Pak Ajis. Terima kasih masukan dari Pak Ajis sekaligus pengumuman dari kepala sekolah kita untuk bekal kita menambah dari apa yang saya sampaikan. Mungkin kurang dari disampaikan Pak Ajis, jadi membentuk suatu kemasan yang bisa memberikan manfaat bagi kita pada siang hari ini. Seperti itu. Dan semoga pemahaman tersebut tidak hanya dipahami, tapi bisa diwujudkan. Kalau istilahnya kita yang familiar sekarang adalah aksi nyata, aksi nyata. Nah, seperti itu. Jadi kita tunjukkan bahwa kita adalah seorang pendidik yang memiliki kewajiban dan tugas yang mulia. Seperti itu. Dan kurang lebih dari saya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.